Halo, perkenalkan nama saya Alexander Brain dari 11 MIPA 3, absen 3. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas penjas orkes yang diberikan oleh Pak Ahmadi. Pertanyaan pertama adalah, mengapa orang telah berstatus ODP atau orang dalam pemantauan ada pengawasan COVID-19 harus dikarantina selama 14 hari? Pada ODP, gejala yang muncul hanya salah satu, antara demam atau gangguan pernafasan, seperti halnya batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Mereka harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau setiap hari selama 2 minggu, menggunakan formulir khusus. 2 minggu merupakan waktu yang diperlukan oleh COVID-19 untuk berinkubasi. Maka dari itu, jika kondisi ODP mengalami perburukan, maka harus dibawa ke rumah sakit. Pertanyaan yang kedua, apa akibatnya jika seorang penderita COVID-19 terlambat ditangani oleh petugas medis? Salah satunya yang pasti adalah kematian. Karena COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada paru-paru. Apabila terlambat penanganannya, maka bisa menyebabkan sesak nafas yang sangat parah hingga menimbulkan kematian. Yang ketiga, mengapa pemerintah menerapkan kebijakan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19? Karena dengan kegiatan yang dilakukan di rumah masing-masing, maka tidak ada perkumpulan dalam satu tempat, sehingga peluang penyebaran virus corona dapat terminimalisir. Namun juga kegiatan rutinitas masih bisa berjalan walau tidak maksimal. Yang keempat, apa manfaat bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, yang suka disebut sebagai karantina mandiri dalam mencegah penularan COVID-19? Yaitu beberapa halnya adalah lebih fleksibel dalam bekerja, mengurangi biaya transportasi, produktivitas meningkat, dunia kerja dan kehidupan pribadi bisa berjalan dengan seimbang, dan terhindar dari gangguan di tempat kerja yang biasa kita sering alami. Kemudian yang kelima, mengapa sabun cuci tangan lebih efektif membunuh virus atau kuman dibandingkan hand sanitizer? Karena mencuci tangan dengan sabun dinilai lebih baik menekan penyebaran virus daripada hand sanitizer yang hanya mampu menekan bakteri, bukan virus, seperti halnya virus corona COVID-19 ini. Dan bila dengan hand sanitizer, jangkauan pembersihannya lebih sering pada area telapak tangan saja. Pertanyaan ke-6, mengapa orang disarankan berjemur di pagi hari antara 30 menit sampai dengan 1 jam untuk mengantisipasi terkena COVID-19? Aktivitas berjemur akan membantu tubuh untuk mendapatkan vitamin D yang berasal dari UVB. Vitamin D dapat memperkuat tulang dan melindungi diri dari virus corona 19. Jangan lebih dari 1 jam, karena bisa mendapatkan dampak negatif dari kelebihan UVB. Salah satunya adalah kanker kulit. Yang ketujuh, mengapa masih ada orang yang menimbun masker dan hand sanitizer di saat banyak orang yang lebih membutuhkannya? Yang pertama adalah karena adanya kepanikan pribadi terhadap COVID-19, khawatir dirinya tidak dapat tercovery maksimal, atau bisa saja sang penimbun sengaja melakukannya dengan maksud untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi karena kelangkaan kedua barang tersebut. Yang kedelapan,
Apa sanksi yang pantas diberikan kepada orang yang menimbun masker dan hand sanitizer di saat banyak orang membutuhkannya? Sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan berbunyi, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat dan atau terjadi hambatan dalam kelangkaan barang, lintas gejolak perdagangan harga maksud saya, barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Yang nomor 9, bagaimana sikap kamu misalnya jika ada salah satu anggota keluarga atau tetangga yang terkena COVID-19? Bagi saya, panik tentu saja akan terjadi, tapi usahakan untuk bersikap biasa saja, karena apabila sudah terbukti positif COVID-19, pasti sudah langsung ditindaklanjuti oleh petugas medis khusus, atau paling tidak sudah ada prosedur apabila memang perlu dikarantina rumah. Jangan lakukan hal yang bisa menyinggung perasaannya, seperti halnya menatap mereka dengan rasa takut atau rasa jijik apabila bertemu dengan ODP maupun PDP. Yang ke-10, setujukah kamu dengan kebijakan penutupan tempat ibadah, pasar, dan pusat perbelanjaan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Jelaskan alasannya. Bagi saya sendiri setuju selama lokasinya ditutup, kegiatannya masih bisa berjalan dengan cara lain. Misalnya pusat belanja, kita masih bisa menggunakan jasa daring untuk berbelanja, atau untuk tempat ibadah kita masih bisa melakukannya di rumah melalui internet juga. Yang ke-11, pola hidup bersih dan sehat dapat mencegah penyebaran COVID-19. Mengapa? Jelaskan alasannya. PHBS akan mampu membuat daya imunitas tubuh kita meningkat, sehingga membantu dalam melawan penyakit-penyakit menular atau bakteri, bahkan virus. Virus corona salah satu penyebarannya adalah melalui sentuhan ataupun bersin, sehingga dengan menerapkan pola hidup bersih seperti rajin mencuci tangan dan mengkonsumsi sayuran, maka kekebalan tubuh semakin tinggi terhadap penyakit. Yang ke-12, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung pemerintahan menangani COVID-19? Minimal dengan mengikuti himbauan pemerintah dan juga yang baru terkait pulang kampung yang perlu disadari dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian jangan menyebar berita yang belum ada bukti aslinya, jangan sampai kita jadi pelaku penyebar hoax. Kemudian juga jangan melakukan prank call ke call center COVID-19, karena tugas mereka sudah cukup berat tanpa adanya gangguan dari kita. Yang ke-13, pertanyaan selanjutnya, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana cara kita menyikapi wabah COVID-19? Yang paling utama adalah kita mendoakannya. Kita doakan bersama semoga seluruh dunia, terutama Indonesia, bisa cepat keluar dari lingkaran COVID-19 ini. Juga jangan terlalu berserah kepadanya, sehingga beranggapan bisa pergi keluar tanpa mengenakan pengamanan apapun. Yang ke-14, diam di rumah untuk menyelamatkan diri Anda dan orang lain. Jelaskan maksud kalimat tersebut dikaitkan dengan pencegahan COVID-19. Kalimat tersebut merujuk pada kata karantina, yang berarti mencegah perpindahan orang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Jika kita keluar rumah, resiko kontak fisik lebih besar terjadi dengan orang lain dibanding dengan kita yang berdiam diri di rumah, sehingga virus corona tidak mudah tersebar. Kemudian pertanyaan terakhir, ke-15, dalam menghadapi wabah COVID-19,
Masyarakat dihimbau waspada dan tidak panik. Jelaskan maksudnya. Waspada dengan sekitar, jangan sampai kita bisa tertular atau menularinya tanpa sadar. Dan juga jangan panik, karena kepanikan justru mampu membuat sugesti yang tidak jelas ke otak kita yang bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan juga psikologis kita. Demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pelajaran Pajas Orkes. Semoga jawaban saya bisa memuaskan Pak Ahmadi. Sekian dari saya, terima kasih.